Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka sejak tahun 2022, Biro Organisasi Setda Provinsi NTT telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diberi nama Koin Yan Lik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang perlu dibenahi, yaitu: pertama, ketidakproporsionalan dan ketidakadilan dalam penilaian. Kompetisi sebelumnya belum mengkategorikan peserta berdasarkan tingkat pemerintahan, provinsi, kabupaten, kota, desa, sekolah, UPT, sehingga penilaian menjadi kurang adil dan kurang kompetitif. Hal ini mengakibatkan inovasi dari level yang berbeda dibandingkan secara tidak seimbang. Kedua, rendahnya tingkat kematangan inovasi. Mayoritas inovasi yang diusulkan memiliki tingkat kematangan yang rendah, sehingga kurang siap bersaing di tingkat nasional. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 250 inovasi yang didaftarkan untuk Innovative Government Award atau IGA, 179 diantaranya memiliki skor kematangan di bawah 50. Sedangkan data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 150 inovasi yang didaftarkan untuk IGA, 82 diantaranya memiliki skor kematangan di bawah 50. Ketiga, tidak adanya mekanisme pendampingan dan inkubasi. Setelah kompetisi selesai, tidak ada proses pendampingan atau inkubasi untuk mematangkan inovasi yang berpotensi. Akibatnya, inovasi tidak berkembang dan tidak siap diikutsertakan dalam kompetisi nasional. Keempat, tidak terintegrasinya dengan kompetisi nasional. Koin Yan Lik sebelumnya belum berfungsi sebagai feeder system atau pipeline yang mengkurasi dan menyiapkan inovasi dari level daerah untuk kompetisi nasional seperti IGA dan KIPP yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB. Kelima, dampak pada peringkat IGA Provinsi NTT. Turunnya peringkat IGA Provinsi NTT dari peringkat 9 pada tahun 2023 menjadi peringkat 26 pada tahun 2024 dengan skor indeks inovasi yang menurun dari 62,52 menjadi 50,10, menunjukkan perlunya perbaikan sistem pengembangan inovasi. Untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik atau Koin Yan Lik, dikembangkan kompetisi inovasi pelayanan publik berdasarkan kategori dan terintegrasi dengan Innovative Government Award atau Koin Yan Lik berdasi sebagai proyek perubahan dengan beberapa terobosan inovatif, yaitu: pertama, kompetisi berdasarkan kategori untuk menjamin kompetisi inovasi pelayanan publik lebih kompetitif dan proporsional. Peserta kompetisi dikelompokkan berdasarkan kategori perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten kota, unit pelaksana teknis, kelurahan, desa dan satuan pendidikan. Kedua, tim inkubator. Pembentukan tim inkubator inovasi yang berperan melakukan pembimbingan dan pendampingan terhadap inovator untuk proses pematangan inovasi dan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan bukti dukung untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Ketiga, masa inkubasi. Inovasi yang telah mengikuti kompetisi akan didampingi untuk proses pematangan inovasi. Keempat, terintegrasi dengan Innovative Government Award. Semua inovasi yang telah mengikuti kompetisi dan melewati masa inkubasi, difasilitasi untuk mengikuti IGA dan kompetisi lainnya. Kelima, menghadirkan kepala daerah kabupaten kota pada babak final. Pemaparan materi inovasi yang ditetapkan sebagai finalis dilakukan oleh kepala daerah pada babak final. Saya Emmanuel Melkiades Lakalena, SSI APT, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Jose S.M. Naibuti
sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bertempat di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Telan Samarinda. Semoga setiap proyek perubahan yang digagas mampu membawa Nusa Tenggara Timur menjadi dan menuju NTT sehat, maju, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Sesuai moto kami, ayo bangun NTT. Proyek perubahan Koin Yanlik Berdasi telah dilaksanakan sesuai dengan milestone yang ada, yaitu Pembentukan tim Koin Yanlik Berdasi dilakukan melalui rapat pembentukan tim, penyusunan draft SK Gubernur tentang penetapan tim, pembentukan komitmen tim, serta pemantapan tugas-tugas anggota tim. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan adalah dukungan dari stakeholder. Untuk mendapatkan dukungan tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan koordinasi, sosialisasi dan kunjungan untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak. Saya Muhammad Khalifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas, mendukung pelaksanaan proyek perubahan Bapak Jose Korel Dirubati yang berjudul Koin Yanlik Berdasi. Semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan iklim inovasi di daerah. Saya Ajib Rahmawanto selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB tentunya sangat mendukung ya proyek perubahan yang dilakukan oleh Pak Jose terkait dengan Koin Yanlik Berdasi. Ini menurut pandangan saya sangat strategis dan penting sekali dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya inovasi-inovasi pelayanan publik khususnya di daerah NTT. Tentunya harapan kami dengan adanya Koin Berdasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan melalui inovasi pelayanan publik. Pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi serta Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2022. Kompetisi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penciptaan iklim inovasi di daerah. Ayo bangun NTT. Saya Gregorius Fatin, Sarjana Hukum. Kami dari Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, mewakili Kabupaten Flores Timur. Kami dari bagian organisasi Kabupaten Manggarai Timur. Pemerintah Desa Kapunda mendukung pelaksanaan proyek perubahan Koin Yanlik Berdasi. Semoga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan iklim inovasi di daerah. Mendukung aksi perubahan Koin Yanlik Berdasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut berkompetisi di tingkat provinsi secara proporsional. Koin Yanlik Berdasi Sukses! Kegiatan coaching klinik dilaksanakan dengan Kepala Biro Organisasi sebagai narasumber, memberikan pembekalan kepada tim terkait proyek perubahan Koin Yanlik Berdasi, yang diharapkan seluruh anggota tim dan perencanaan proyek perubahan ini dapat bekerja dan berjalan dengan baik.
Karena tim itu kolaborasi, saling dengar, saling dukung. Yang kurang saling tekan. Pembentukan tim inkubator inovasi daerah yang sekaligus berperan sebagai juri, berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Kain Yanlik Berdasi tahun 2025. Rapat persiapan dan pembahasan draft pedoman bertujuan untuk membahas substansi dan penyusunan draft petunjuk teknis pelaksanaan Kain Yanlik Berdasi, serta berkoordinasi dengan Biro Hukum untuk penetapan peraturan gubernur. Pemberitahuan awal pendaftaran Kain Yanlik Berdasi dilakukan melalui Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada pimpinan perangkat daerah provinsi, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Daerah, Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sekolah serta kepada Kepala Daerah Bupati dan Wali Kota Kupang. Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kain Yanlik Berdasi dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu melalui daring kepada Kepala Sekolah SMA SMK, sosialisasi kepada inovator di perangkat daerah provinsi, sosialisasi kepada inovator kabupaten-kabupaten, pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh Biro Organisasi, dan melalui kunjungan langsung ke perangkat daerah dan sekolah untuk mensosialisasikan proyek perubahan Kain Yanlik Berdasi. Pendaftaran Kain Yanlik Berdasi dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 31 Oktober 2025. Pendaftaran Kain Yanlik Berdasi dapat dilakukan melalui link website yang telah dibuat oleh tim. Sampai dengan penutupan pendaftaran tanggal 31 Oktober 2025 terdapat 80 inovasi yang terdaftar dengan rincian sebagai berikut. Perkembangan pelaksanaan proyek perubahan Kain Yanlik Berdasi sampai dengan pertengahan bulan November 2025 telah sampai pada milestone jangka menengah, yaitu terlaksananya seleksi administrasi dan penilaian oleh tim juri. Terlaksananya seleksi administrasi. Hasil seleksi administrasi ditetapkan melalui penandatanganan berita acara. Dari 80 inovasi yang didaftarkan terdapat 12 inovasi yang tidak lolos pada tahap seleksi administrasi karena kurang lengkapnya administrasi dan waktu implementasi kurang dari 1 tahun. Penilaian Kain Yanlik Berdasi. Saat ini tim juri Kain Yanlik Berdasi sedang melakukan penilaian terhadap 68 inovasi yang lolos seleksi administrasi. Penilaian juri dilakukan melalui link yang disediakan oleh tim dengan mekanisme penilaian dilakukan secara cross-check penilaian antara tim juri. Hasil penilaian tim juri akan diplenokan untuk diputuskan inovasi yang masuk pada tahap final. Untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan Kain Yanlik Berdasi, maka digunakan tim juri dan tim inkubator yang berasal dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Universitas Nusa Cendana Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, dan pimpinan redaksi harian Pos Kupang. Penyelenggaraan proyek perubahan Kain Yanlik Berdasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan
dasar cita pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mendukung pelaksanaan Asta Cita di tingkat nasional. Demikian laporan pelaksanaan proyek perubahan kami sampaikan pada kesempatan ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Tim organisasi siap menyukseskan